Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di live channel dari Daily Outlook Aset Sekuritas pada pagi hari ini untuk perdagangan hari ini. Risetnya sudah kami kemas dari tim riset sendiri yang akan dibawakan oleh saya Alwin dengan teman saya Pak Bagus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Awin, selamat pagi semua. Iya, mari kita mulai. Oke, pada perdagangan hari ini, pada perdagangan kemarin maaf, IHSG itu melemah ya, kembali melemah 0,15%. Level IHSG-nya 6097,05. Nah, ini ke bawah 6100 lagi ya IHSG-nya. Kemudian total value-nya itu ada di 12,5 triliun rupiah dengan foreign investor-nya itu membukukan net buy sebesar 46,39 miliar rupiah. Kemudian dari sektoral kita lihat di sini yang paling besar adalah IDX Trans 1,31 diikuti IDX Tekno 1,19%. Kemudian pelemahannya itu yang mendorong pelemahannya adalah IDX non cyclical sebesar 1,43%. Ini karena kemarin kita lihat saham Unilever ya turunnya cukup dalam karena Unilever sendiri bobotnya cukup besar ya di IDX non cyclical ini. Kemudian selanjutnya itu sektoral yang melemah lagi adalah IDX Property sebesar 0,59%. Kita ke bursa global. Di sini kita lihat bursa Asia mayoritas itu melemah, terutama pada Hang Seng melemahnya cukup dalam 4,22%, kemudian Shanghai atau dari bursa China ya melemahnya 2,49%. Kecuali Jepang menguat 0,49%, mungkin karena ini efek dari Olimpiade ya yang diadakan di sana. Kemudian kita ke bursa Euro dan Inggris. Euro itu melemah 0,87% dan Inggris melemah 0,42. Ini cukup dalam juga. US juga melemah dalam, apalagi sektor teknologinya di Nasdaq ya, 1,21%. Kemudian kita ke komoditis, kita lihat di sini yang melemahnya cukup dalam ini adalah dari komoditas nikel ya, 1,82%. Mungkin boleh diperhatikan untuk saham-saham yang berbasis komoditas nikel ini. Kita kemudian ke valuta asing di sini Japanese-yen-nya menguat 0,59%, berarti ada pelemahan dari rupiah. Ya, wajar saja sih soalnya indeksnya juga IHSG melemah dibandingkan dengan Nikkei dari Jepang. Oke, kita kemudian ke penjelasannya dari setiap bursa yang tadi saya sampaikan. Di sini kita lihat pelemahan kembali melanda bursa AS. Jadi katalis utamanya yaitu sentimen negatifnya itu dari pernyataan IMF terkait resiko inflasi. Jadi resiko inflasi ini menjadi momok bagi para pelaku pasar. Kemudian, mau saya jelaskan dikit. Jadi ceritanya IMF itu mengatakan bahwa inflasi ini bukan hanya sifatnya peralihan ya. Jadi mereka itu merekomendasikan kalau untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi lagi, diusulkan untuk negara tersebut mengambil langkah cegah tangkal atau preemptive action. Jadi mencegah terlebih dahulu dibandingkan nanti sudah terjadi baru diperbaiki. Nah itu kayaknya lebih susah menurut mereka seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tadi, perhatikan FOMC hari ini. Jadi dengan adanya statement dari IMF ini ditakutkan The Fed sebagai bank sentral Amerika itu akan melakukan kebijakan yang istilahnya kontraktif, di mana mereka akan melakukan tapering off. Oke, di sini kita ke poin 2, ditakutkan The Fed akan mengambil langkah tapering off, yang mana ditakuti oleh para investor ya, karena dengan adanya langkah ini berarti ekonomi dianggap sudah ketinggian dan dengan ada tapering off berarti akan sedikit-sedikit dikurangi gitu. Roda ekonominya agak dipelankan lah istilahnya seperti itu. Oke, kita kemudian ke poin yang ketiga, sentimen negatif juga datang dari bursa Hong Kong ya. Jadi karena bursa Hang Seng itu lebih dari 4% melemahnya,
beberapa emiten yang terdaftar juga di bursa AS itu juga melemahnya cukup dalam. Seperti yang kita udah tahu, beberapa emiten e-learning bagi para murid-murid yang persiapan untuk ujian, itu tuh cukup dalam melemahnya. Kemudian beberapa saham lainnya juga yang terutama untuk yang dari sektor digital atau teknologi itu juga melemah. Oke, kita kemudian ke bursa Asia. Di sini kita lihat kembali melemahnya bursa Asia karena langkah yang diambil China terkait peraturan sektor teknologi. Jadi pelemahan ini masih melanjutkan dari pelemahan dari Hong Kong dan China ya. Uh, jadi pada khawatir para investor itu terkait dengan peraturan dari pemerintah China ya. Karena pemerintah China itu mulai mengambil langkah untuk mendep beberapa sektor lah. Contohnya itu sektor e-learning dan teknologi ini. Jadi istilahnya kalau yang e-learning itu pemerintah tidak mau para para pengusaha dari e-learning ini mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Kemudian untuk sektor teknologi ini mereka si pemerintah China itu nggak mau saham-saham sektor teknologi ini istilahnya apa ya, terdaftar kali ya Pak Bagus ya, terdaftar di bursa US ya, bursa luar agar Ya, datanya tidak diambil, istilahnya seperti itu ya Pak ya. ya begitu. Kurang lebih perlindungan inilah data domestiknya China gitu ya. Ya, data-data dari masyarakat warga China lah istilahnya seperti itu dilindungi. Jadi sampai-sampai mereka nggak mau, oh kalian jangan ini deh, jangan listing di luar deh kalau bisa, gitu ya Pak ya. Listing di dalam aja gitu kan. Listing di dalam aja. Jadi istilahnya bertumbuh aja lah di dalam China, jangan keluar seperti itu. Kesannya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, oke, tensi geopolitik AS dan China juga memanas. Jadi beberapa akhir hari ini US dan China itu melakukan pertemuan untuk membahas bagaimana nih perang dagang kita nih ceritanya. Jadi ini cerita yang lalu-lalu lah. Jadi ceritanya sampai sekarang ini nih China ini melakukan mengcounter serangan dari US lah istilahnya yang melakukan pembatasan dari impor barang China itu dengan melakukan ya ini salah satunya pengetatan aturan perusahaan digital mereka atau teknologi mereka. Jadinya ya saham-saham China di bursa bursa US itu melemah sehingga secara nggak langsung menekan pelemahan dari bursa US. Seperti kita lihat di sini Nasdaq-nya melemah 1,21. Yang mana di sini Nasdaq ini kebanyakan adalah saham-saham teknologi, termasuk banyak saham-saham China di sini seperti Alibaba dan segalanya. Oke, kemudian kita ke bursa Eropa. Bursa Eropa melemah itu karena sentimen negatif yang berasal dari bencana alam lah di wilayah mereka. Seperti ada banjir, kemudian ada cuaca terlalu panas dan angin kencang sehingga menyebabkan kebakaran hampir di seluruh wilayah Eropa. Kemudian dari dalam negeri, sentimen IHSG ini berasal dari bursa regional Asia ya. Jadi pelemahan Asia itu turut menyeret lah indeks IHSG ini. Kemudian ya, aksi rebalancing oleh para manajer investasi, terutama rebalancing LQ45 ya. Dan beberapa indeks lainnya seperti, coba saya lihat di sini, indeks lainnya itu ada di IDX 30, IDX 80, dan beberapa indeks lainnya lah, yang kecil-kecil juga ada sih. Indeks Ya, 30, soalnya 80. kelihatannya udah mulai ada perubahan komposisi ya Pak ya. Ya, Ada dengan yang adanya, baru, ada yang keluar di benar, indeks benar. 30, LQ45, indeks 80 itu kelihatannya efektifnya per tanggal 2 Agustus besok. Jadi kelihatannya manajer investasi ini kesempatannya ya sekarang-sekarang ini untuk melakukan rebalancing ulang. Ya, efektifnya memang tanggal 2 Agustus Pak, betul. Tapi untuk perubahan dari portfolio manajer investasi itu kan nggak bisa dilakukan dalam satu hari langsung. Jadi mereka Benar, harus masih berproses melakukannya, sekarang. ya mesti dilakukan istilahnya nyicil lah dari sekarang gitu loh. Nah inilah efeknya dari rebalancing ini ke bursa. Jadi beberapa
emiten ada yang naiknya tinggi-tinggi kemarin kita lihat kan. Kemudian yang melemahnya juga rendah-rendah, agak ekstrim sih kemarin saya lihat pergerakannya sih. Di sini yang kita lihat LQ45 itu yang melemah, yang masuk itu baru itu adalah BRPT dan Timah. BRPT dan BRPT TIN. dan Timah. Ya. Kemudian yang keluar itu adalah BTPS dan CTRA. Kita juga lihat kemarin CTRA kan hampir dicek bawah juga kan. Iya. Ya, CTRA terus cukup BRPT dalam. juga naiknya kencang juga kemarin. Betul. Jadi udah terpengaruh lah istilahnya kemarin sih efek dari rebalancing LQ45 ini. Mungkin perlu diperhatikan juga IDX 30 dan IDX 80 untuk yang keluar dan yang masuknya sih. Saham-sahamnya ini juga banyak sih kalau mau di list. Oke, mungkin itu dari dalam negeri IHSG-nya. Kemudian, oke untuk hari ini kami memperkirakan IHSG itu kembali melemah, melanjutkan pelemahan kemarin dengan rentang 60-60 sampai 6140. Oke, kita ke news highlight. News highlight yang pertama yaitu digoreng saham teknologi milik grup Ciputra jadi jawara. Ini grup Ciputra ini bukan berarti propertinya Ciputra atau CTRA, bukan, tapi di sini yang dibahas itu adalah MTDL. MTDL itu kemarin di cek atas ya, Bapak Ibu sekalian. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya silakan langsung komen saja di komen di bawah ini ya, di bawah live IG ini. Nanti akan kita bahas di akhir sesi. Oke, tadi news highlight yang tadi digoreng saat teknologi milik grup Ciputra jadi jawara itu MTDL, kemudian ada Yellow, ada NICL, kemudian ada bahas juga UNPR di berita ini. Kemudian kita ke news highlight yang kedua, kinerja UNTR, kinerja operasional UNTR ya. Ini bukan laporan keuangannya, namun operasionalnya tumbuh positif pada semester 1 2021. Nah, ini berita yang sangat baik bagi UNTR, di mana sekarang ini kalau kita lihat harga UNTR itu masih lagi di bawah-bawahnya ya. Berita ini nih kita lihat ada melonjak lah penjualan alat beratnya, kemudian hasil tambangnya meningkat segala macam sih di dalam berita ini. Kemudian poin yang ketiga, optimistis digital media sama atau saham DMMX jaga tren pertumbuhan hingga akhir tahun. Seperti kita tahu itu ini saham DMMX ini belakangan ini meningkat terus ya. Cukup mengesankan sih menurut saya karena salah satu sektor teknologi, saham yang di sektor teknologi yang bisa resistance lah naik terus. Jadi ceritanya di dalam berita ini kinerja keuangannya sepanjang kuartal 1 itu bagus. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan dari news highlight. Kemudian kita ke stock pick. Silakan Pak Bagus. Terima kasih kesempatan Pak Alwin. Oke, untuk stock pick yang pertama, pilihan kita jatuh pada BBCA dengan rekomendasi buy, entry di 30.000 hingga 30.300, stop loss di 29.000, target di 33.000. Oke, cerita di balik BCA itu kita melihat kinerja semester pertama 2021 ini memuaskan, atau kalau yang agak kritis mungkin bilangnya ya cukup memuaskan lah. Oke, kenapa? Pendapatan operasionalnya naik, bunga bersihnya juga naik. Lalu alhasil total semua alhasil semua laba bersihnya itu naik hingga 18,1% menjadi 14,4 triliun. Nah, angka ini sebenarnya datang dari penyaluran kredit yang stabil di angka 590-an triliun sebenarnya. Dan walaupun angka penyaluran kredit ini stabil, rupanya kita tahu BCA itu cost fundingnya itu juga murah. Dan lagi juga dana pihak ketiga ini naik sampai dengan 895 triliun. Nah, luar biasa sih prestasinya. NPL-nya oke, naik sedikit, tapi nggak masalah karena coverage-nya masih tinggi. Itu berarti
barang-barang agunannya, kualitas asetnya itu sebenarnya bagus-bagus sebenarnya. Jadi, liquid lah kalau misalnya emang ada yang collectibles itu ya. Lalu untuk menunjang kinerja ke depan, ini sebenarnya BCA ini secara diam-diam dia sudah mempersiapkan digital banking-nya dengan merek Blue. Nah, ini kelihatannya dia lagi susun-susun ekosistem juga. Jadi kelihatannya BCA ini agak hati-hati dalam meluncurkan, produk digitalnya dan dia klaim fitur yang dia tawarkan itu bisa mengakomodasi 10 tabungan dalam satu rekening dia. Ini berarti ini berarti cukup cukup, jadi competitive advantage lah buat, produknya dan infrastrukturnya dijamin nasabah akan mendapatkan infrastruktur yang terbaik. Oke. Kalau secara teknikal, kita lihat grafiknya. Dia bergerak di area support yang sangat kuat di level 30.000. 30.000 ditekan, balik lagi naik, 30.000 ditekan, balik lagi naik. Ini udah dicoba, udah mungkin udah 2-3 kali ya dengan yang sekarang ini. Dan agak panjang kita lihat tahanannya di 30.000 ini. Dan kita tahu harga saham ini amat sangat berkorelasi dengan IHSG. Jadi kalau misalnya euforia bursa ini masih berlanjut, lalu IHSG-nya naik, otomatis hampir bisa dipastikan BCA juga ikut naik. Nah, kita lihat juga MACD dan stokastiknya semua secara indikator ini semua di daerah bawah dan sebenarnya kalau dilihat koreksi hingga 30.000 ini udah mungkin wajar, sudah tercermin lah semua berita-berita apa, ya pesimis apa semua udah tercermin di harga 30.000 ini. Jadi kalau misalnya bursa ini juga bisa naik, kemungkinan target harganya bisa mencapai resisten di angka 33.000. Lalu yang kedua pilihannya ada di Telkom, rekomendasi trading buy, entry level 3.200 hingga 3.310, stop loss di 3120, target price di 3530. Dan kita lihat kemarin Telkom tiba-tiba ditutup naik dari minus. Ini kelihatannya ada berita yang mungkin market miss sehingga pada saat pre-close kemarin ada yang borong sangat banyak. Oke. Yang ketiga ada saham Silo, trading buy 9.125 hingga 9.975 ini masih boleh enter beli. Lalu stop loss di 8.550, target price di 11.550. Yang keempat kita punya saham TPIA, sifatnya spekulatif buy. Entry level di 8.750 hingga 8.850, stop loss di 8.700, target price di 9.000. Ya kita lihat kemarin holding company-nya itu BRPT juga udah naik kenceng ya, dan kita lihat kemarin TPIA itu rasanya mendapat tekanan bid yang cukup besar. Jadi kelihatannya agak bisa naik ini TPIA untuk mengejar ketinggalannya BRPT. Oke. Kalau dari corporate action, mungkin hari ini public expose dan RUPS-nya tidak terlalu menarik banget, kecuali ini mungkin ada BWPT, ada ISSP. Lalu kalau misalnya dividen hari ini nggak ada yang cum dividennya, tapi cum dividen untuk besok atau lusa itu lumayan banyak. Lalu kita juga menantikan listingnya IPO Bukalapak yang listing tanggal 6 di harga kurang lebih di harga 850 perak. Oke. Dan mungkin akan ada stock split sih, tapi kumnya besok tanggal 29. Itu saham Hill 1/5, satu lama 5 baru split.
1:5. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Ada tambahan lain Pak Alwin? Ya, mungkin banyak yang mau dibahas kali Pak hari ini Pak, tapi waktunya mepet nih. Oke, Kemarin kita itu, cepat aja. ceritanya kemarin itu Ultra Voucher sudah listing di bursa dengan kodenya OVCR, dan kemarin tentu di harga 100 langsung reject ke atas di harga 110 karena bursanya akselerasi. Jadi batas rejectnya itu hanya 10%. Itu satu. Kemudian kita lihat di sini bahan baku COVID sudah datang lagi ya. Bahan baku vaksin COVID Sinovac sudah datang lagi. 21 juta dosis berarti bisa untuk memvaksin 10 juta orang, karena 21 juta ini pastinya untuk 2 kali vaksin, 2 kali dua kali vaksin dari yang pertama sama kedua. Kemudian ADB pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1%. Nah ini seperti kita udah waspadain lah. Jadi ya pertumbuhan ekonomi pastinya akan melemah di tahun ini, kemungkinan besar karena ya PPKM dan COVID ini. Oke, mungkin itu aja. Kita sekarang bahas ke pertanyaan penonton dari Bapak Mungkin ada Handful. tambahan nih Pak Alwin. Ya, gimana Pak? Kelihatannya ada KRAS ini mendapat kesempatan untuk divestasi anak usahanya ke INA, Indonesia Investment ya. Oh iya, Ya, ini INA ini sepertinya kelihatannya SWF ya KRAS Pak ya? ini ya, ini kelihatannya KRAS ini bisa mendapatkan dana segar hingga 4,3 T. Berarti nanti kita perhatikan, mungkin bisa diperhatikan pergerakan harga saham KRAS. Ya. Oke. Ada tambahan lagi Pak? Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke. Oke, kita tadi mau bahas tentang pertanyaan penonton. Jadi tadi dari Bapak Handful ya, saham. Oh ini saham ya maksudnya ya Pak ya? Saham apa nih hari ini? Sudah diinfokan tadi ya Pak untuk stock pick. Ini saya tampilkan lagi. Di sini ada BBCA, ada Telkom, ada Silo, dan ada TPIA. Semuanya nanti akan bisa Bapak lihat di laporan riset kita di riset kita itu ada di www.sekuritas.co.id. Nanti Bapak masuk ke bagian riset, di situ akan menemukan riset seperti ini, PDF-nya. Isinya itu daily outlook dan stock pick yang sudah kami ambil, yang sudah kami sampaikan juga tadi barusan. Oke, stock pick-nya ini sudah kami muat juga di SF Watch. Nanti ada SF Watch-nya itu ada di SFAS, tampilan SFAS Bapak Ibu sekalian. SFAS itu adalah trading platform kami yang ada di Android dan di PC. Oke, tentunya semua stock pick dan pernyataan kami adalah disclaimer on. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan lebih lanjut, silakan DM langsung ke Instagram SF Sekuritas, nanti dari tim kami ada yang meresponnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Win, terima kasih semua, selamat pagi.